Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi di pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat pengumuman baca kada PDIP ada hal yang menarik perhatian guys. Megawati dengan tegas mengatakan mengakali putusan MK adalah pelanggaran konstitusi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Loh saya kan udah bilang saya ngikut aturan. Oke. Gitu loh. Mana dia tadi? Jadi itu jangan ini khawatir, pakai aja keputusan MK. Terus nanti di mana ini? Apa namanya ini? KPU terus mau ditolak. Ngek. Jadi bukan, mesti diingatkan K-nya lagi. K itu komisi, tahu nggak? Kalau dari apa hierarki itu MK lebih tinggi, dia cuma mesti jalanin. Terus lo saya nih ngomong, jangan itu Ibu Mega ngomong terus dipotong seperti itu kemauan saya. No, Oke. itu adalah yang namanya ketatanegaraan Republik Indonesia. Supaya tahu. Enak aja dibolak-balik nggak jelas. Tadi aja saya bacain di BPUPK sampai pada datang hanya untuk membuat konstitusi Republik Indonesia. Sekarang mau dibalik-balik nggak jelas mana yang konstitusi, mana yang perundangan. Memangnya saya nggak tahu? Cross guys ini guys. Ya iyalah, orang udah jelas perundangan di bawah konstitusi. Jadi MK itu benernya, makanya mabok itu. Sampai kok bisa gitu loh. Memakai MK hanya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya bukan begitulah putusan yang terhormat. Gile toh? Nah gitu loh, makanya berketetapan untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan berpedoman pada keputusan MK nomor 60 dan 70 tersebut. Apa sih yang hilang sekarang nih? Menurut saya landasan etika moral politik itu padahal sifatnya mutlak. Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di atas hukum ada etika dan moral penyelenggara negara. Begitu pentingnya aspek etika dan moral itu tadi saya udah bilang. Namanya di Amerika Serikat aja pemimpin bohong itu nggak boleh loh, ada hukumnya loh. Ini nanti dibilang saya enggak, tanya dah Amerika tuh. Nah seharusnya kita ini juga harus bertata negara. Kan ada sebutannya tata negara. Aduh, yaitu nurut. Itu kesepakatan kita. Atas dasar hal tersebut boleh saja seseorang punya kepentingan terhadap kekuasaan. Namun harus sesuai apa sih? Rule of the games. Jadi udah ada aturannya. Ya. Gitu. Sesuai konstitusi, nah ini kan dipisah. Dan peraturan perundang-undangan. Lah ini kok saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti kenapa yang namanya mau berubah kok dilempar ke DPR ya. Itu tadi pagi juga yang saya udah bolak-balik mikir. Sekarang apa udah berubah ya? Lalu saya sampai tanya mana dia? Apa si sopoku, si Said mana dia? Udah pergi ya? Saya nanya, emangnya kemarin sama Utut, emangnya urusan di mana DPR tuh aku udah ketinggalan apa ya? Yang berubahnya kok kayak gini, pusing saya. Geli. Jadi ya sudah, ambisi kekuasaan jangan dipegang sendiri lalu menjadikan pihak lain hanya sebagai wayang untuk menyembunyikan keinginan kepentingan
kekuasaannya. Nanti kalau udah ada yang udah dengerin baca gini ngamuk, nggak usah lah, nggak usah ngamuk, mikir aja. Kan makanya manusia tuh harusnya ada kontemplasi ya. Kontemplasi itu apa? Melihat ke dalam. Saya sedang buat salah apa enggak ya? Apa yang kurang dari saya ya? Tadi kan katanya di mana tuh ya? Ada demo ya? Hah? 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 Oh gitu toh? Oh, masa? Masa? Lah ya loh, ini kan hati nurani mulai bergerak. Bagi mereka yang tidak punya, Ya, nggak punya pentingan. istilahnya nggak punya kekuasaan, Hmm. tapi melihat ini kan bisa demokrasi berjalan menjadi apa ya? Yang saya ketawa pagi-pagi ini, karena ini bener ngomong kan, dengar itu apa ngomongnya Pak Bahlil itu toh, Ini guys. iya toh. Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya apa tuh di bawa apa langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya apa beritanya. Oh ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Yih, dia ngomong Raja Jawa kan. Terus yih maksud saya yihnya ini gini. Kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Papua. Oh Bandar Naik. Oh gitu. Makanya saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong. Sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh? Semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Apa enggak gile? Gile. Aduh apalagi Toyo, ada dia sih tadi. Jadi kan lumayan. Jadi Pak, Bapak-bapak Hakim MK, tetap Pak, gini Pak, gitu Pak. Oke guys, jadi Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri menyinggung keputusan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada yang tak mengakomodir putusan MK dalam pembahasan tersebut guys. Jadi menurut Megawati, putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang semestinya menjadi rujukan Badan Legislasi DPR. Karena itulah mengingkari putusan MK sama artinya itu adalah dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Atas dasar itu, Bu Megawati tegas mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mentaati dan menjalankan perintah putusan MK karena sudah secara tegas diatur dalam konstitusi negara, guys. Jadi Bu Megawati itu memang sangat konsisten untuk selalu menjaga konstitusi negara. Melihat sejarah Bung Karno tidak akan pernah padam melalui anak keturunannya, guys. Skenario politik PDIP ini halus banget untuk menjaga konstitusi di negara ini sampai lawan politiknya itu nggak sadar kalau mereka masuk ke dalam skenario politik mereka. Selain itu, Ketua Umum PDIP juga sempat menyentil Bahlil Lahadalia yang sempat menyinggung Raja Jawa dalam pidatonya, guys. Megawati mempertanyakan apakah Bahlil paham artinya Raja Jawa karena dia bukan berasal dari Jawa, guys. Ibu Megawati mengaku tertawa membaca pernyataan Bahlil di berita tersebut. Ia berkelakar bahwa dirinya ingin mengenal Raja Jawa tersebut. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.